peluang usaha. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu apa sih peluang itu? Peluang itu sama dengan artinya kesempatan. Kapan kesempatan itu ada, kita langsung ambil. Makanya peribahasa mengatakan kesempatan tidak datang 2 kali, ya. Jadi dalam mengambil kesempatan menganalisis peluang usaha, harus kita mengetahui yang pertama sumber-sumber peluang usahanya. Ya, dari mana sih kita mengetahui ada kesempatan? Dari mana sih kita mengetahui sumber-sumber peluang usaha? Nah, untuk kita mengetahui sumber-sumber peluang usaha itu, kita bisa melihat pertama kali dari lingkungan di mana kita tinggal ya. Lingkungan itu banyak peluang, banyak inspirasi yang timbul dari lingkungan kita. Misalnya, usaha orang tua bisa kita lanjutkan. Ya, contohnya usaha rumahan, bikin catering, ya kan? Bikin snack kecil-kecilan. Nah, apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari di lingkungan kamu? Kamu bisa menganalisis sehingga kamu memunculkan sesuatu peluang ya. Dilihat di lingkungan sekitar kamu di mana kamu tinggal. Contohnya apa yang menjadi kebiasaan mereka? Contohnya kalau kebiasaan mereka suka konsumsi, ciptakan makanan atau snack gitu loh. Contohnya kalau di lingkungan kamu itu banyak anak remaja laki-laki, kamu bisa contohnya membuat tempat futsal, menyewakan tempat futsal. Nah, itu peluang atau kesempatan dari lingkungan kita sendiri. Masih banyak yang lain-lain ya. Yang kedua, dari mana lagi sumber peluang usaha itu? Yang kedua bisa timbul dari diri kita sendiri ya. Berasal dari diri kita sendiri. Misalnya memunculkan apa yang menjadi hobi kita ya, apa yang menjadi bakat kita. Contohnya kalau bakat kalian semip itu masak, coba dikembangkan. Di dalam memasak itu ada peluang. Anda masak dulu buat contohnya keluarga, ternyata kalau kata keluarganya enak gitu. Kalau enak, nah bikin lagi lebih. Tawarkan lagi ke temannya. Nah, kata temannya enak. Nah, nanti kamu bisa mengambil kesempatan atau peluang itu dengan menjual apa yang menjadi hobi kamu tadi. Masak apa kamu sukanya? Hobinya apa? Contohnya kalau hobinya kotak-katik komputer. Nah, kamu bisa ngapain? Servis komputer dibuka di rumahnya. Kalau kamu sukanya contohnya kotak-katik mobil, bongkar mesin bisa. Coba buka bengkel sendiri di rumahnya ya. Itu maksudnya peluang yang berasal dari dalam diri sendiri. Masih banyak. Contohnya kalau perempuan, kalau dia suka contohnya kecantikan, nggak ada salahnya dia menjadi contohnya berias wajah. Siapa tahu nanti ada cara-cara wisuda, ada cara-cara lomba. Kamu bisa dimulai dari diri sendiri, di lingkungan dulu dari rumah ya. Nah, itu peluang yang berasal dari diri sendiri. Yang ketiga, sumber peluang itu datang dari konsumen. Dari konsumen itu kita dapat melihat sumber peluangnya seperti dari saran dan keluhan. Setiap produk yang kita buat pasti ada saran dan kritikan. Nah, dari saran itu, iya saya maunya barang seperti ini. Akhirnya timbullah suatu peluang kita menciptakan barang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu dari peluang yang berasal daripada konsumen. Kita lihat dari sekian banyak saran dan kritikan, kita bisa memunculkan produk-produk yang baru sesuai dengan keinginan konsumen. Yang selanjutnya yang keempat, sumber peluang yang keempat itu dari informasi yang kita peroleh dari orang lain. Contohnya informasi yang kita peroleh dari orang lain, kita sebagai pendengar, kita bisa informasi baru itu kita bisa jadikan sebagai peluang bisnis karena informasi itu memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Contohnya dari informasi, nanti teman-teman ngasih tahu di sana butuh loh seperti ini. Contohnya di daerah Papua itu sangat sulit contohnya untuk mendapatkan kaos olahraga atau sepatu olahraga. Nah, dari informasi itu nanti kamu bisa mengambil kesempatan
sehingga membuka bisnis di Papua khusus untuk sepatu bola atau contohnya baju bola, misalnya seperti itu. Atau contohnya kalau di Depok itu susah loh makanan contohnya khas Sumatera gitu. Nah, kamu bisa membuka contohnya oleh-oleh khas Sumatera khusus Depok, karena Depok itu contohnya terkenal Betawi dengan Sunda. Iya kan? Nggak ada salahnya dari informasi yang kita dapatkan, kita boleh membuka usaha sesuai dengan informasi tersebut. Nah, contohnya di daerah sana itu belum ada loh contohnya bengkel. Saya waktu itu mobil saya rusak atau motor saya rusak. Bengkelnya jauh banget. Nah, dari informasi itu kita bisa, oh iya, alangkah baiknya di tempat itu kita buka usaha bengkel pasti maju. Nah, oke. Itu contohnya ya. Kita lanjutkan selanjutnya, itu adalah sumber peluang itu dari gagasan orang lain. Dari informasi orang lain beda dengan gagasan orang lain. Nah, gagasan-gagasan ini adalah ide-ide yang bisa kita ciptakan menjadi suatu peluang. Orang punya gagasan nih, contohnya Muhammad Gilang punya gagasan. Bagaimana kalau di Semip itu kita bikin kafe? Oh, itu kita bisa menjadi peluang kafe khusus anak sekolah atau khusus guru-guru, sehingga pada jam istirahat nanti anak-anak bisa sambil nongkrong menikmati seolah-olah kita di kafe menikmati minuman yang kalian buat. Nah, itulah contoh dari gagasan orang lain ya, masih banyak contoh yang lain. Nah, yang terakhir itu adalah contoh sumber peluang itu dari perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi. Contohnya perubahan global, misalnya mata uang. Mata uang itu biasanya kursnya itu ada naik turunnya. Nah, dari perubahan contohnya seperti sekarang musim COVID, itu mata uang dolar itu lebih tinggi daripada rupiah. Nah, alangkah baiknya kamu contohnya menggunakan kesempatan ini. Beli kalau punya uang contohnya dolar Amerika. Nanti pada saat contohnya kursnya tinggi, kamu bisa jual sehingga kamu bisa mendadak kaya. Ya, banyak orang yang seperti itu. Itu namanya berspekulasi ya. Yang kedua dari perubahan apalagi? Contohnya perubahan lingkungan. Misalnya pembangunan perumahan. Nah, sekarang ini kan orang senangnya tinggal di perumahan gitu ya. Nah, daerah-daerah perumahan itu kamu cari, oh di perumahan itu orangnya sibuk. Coba kamu ciptakan usaha laundry, ya, laundry di perumahan. Pasti laku, karena orang-orang perumahan itu rata-rata kerja sibuk ya, apalagi perumahan-perumahan yang bagus. Coba kamu di sana buka peluang laundry, pasti laku ya kan? Dengan promosi, dengan iklan, atau door to door, dengan cara apapun, contohnya diskon pertama 5 kali laundry sekali gratis. Nah, itu ya. Ingat, Ibu ulang kembali, sumber-sumber peluang itu bisa berasal dari lingkungan di mana kita Nah, itu bisa menjadi peluang. Untuk tahun 2022, kira-kira tren rambut atau model rambut atau cat rambut yang disukai remaja apa? Nah, ciptakan. Nah, itu kamu boleh jual. Cari contohnya di Lazada atau Shopee, kamu mengadakan promosi tanpa modal kepada teman-temanmu. Kalau ada yang pesan, baru kamu pesan, ya kan? Sehingga kamu dapat keuntungan. Nah, itulah sumber-sumber peluang yang kalian bisa lakukan ya. Apalagi Semip. Nah, contohnya gini, saya ini Bu pelajar, kira-kira bisa nggak? Tidak ada yang tidak bisa asalkan kamu mau.
Ya, pelajar bagaimana untuk menambah-nambah uang saku sehingga kamu tidak tergantung kepada orang tua. Seperti tadi, sumber peluangnya diamati dari mana dulu? Dari hobi diri sendiri. Apa hobinya M. Gilang? Gilang, apa hobi kamu? Nonton film, Bu. Halo M. Gilang. Bisa dengar Ibu nggak? Hobi kamu apa? Nonton kalau nggak main game, Bu. Nonton sama main game, Bu. Kurang kedengaran, kurang kencang apa sih? Nonton sama main game, Bu. Dari bakat kamu itu bisa kamu kembangkan. Cari contohnya yang punya bakat sama dengan kamu. Coba adakan kerjasama yang baik. Tawarkan ke teman-temanmu ya. Contohnya Helga. Helga, ini Ibu penasaran nih. Helga, apa sih bakatnya atau hobinya? Saya bisa joget, Bu, dance. Dance. Oke, dance-nya bisa dikembangkan loh. Waktu itu ada datang ke sekolah mencari siswa-siswi yang berbakat di bidang dance. Dikembangkan, jangan hanya sekedar gitu loh Helga ya. Jangan hanya sekedar. Bagaimana cara mengembangkan? Berlatih setiap hari ya, mencari dance-dance yang modern, yang terbaru. Nah, nanti kamu padukan. Jangan kita hanya meniru gitu loh. Harus ada yang namanya ATM. ATM itu adalah diamati, ditiru, lalu dimodifikasi gitu. Dimodifikasi itu maksudnya dipadukan. Tren yang dulu sama tren yang sekarang. Kamu munculkan tren yang terbaru. Nah, itu Helga. Ya. Dikembangkan coba. Kalau contohnya Bulan. Bulan hobinya apa? Bulan. Halo Bulan, bisa dengar Ibu nggak? Halo Bulan. Atau Frenabel, Ibu pengen tahu hobinya atau bakatnya Frenabel apa? Aku sih suka bikin cerita gitu, Bu. Suka apa? Bisa lebih keras nggak suaranya kencang? Aku kadang suka bikin cerita gitu. Nah, coba dikembangkan lagi. Nanti dari setiap bakat kita itu bisa menghasilkan uang loh. Tapi kalau kita profesional di bidangnya gitu loh. Jadi kita itu mengerjakan sesuatu kalau sesuai dengan bakat atau hobi kita itu akan lebih menyenangkan gitu loh. Ya. Oke, ada yang mengatakan suara Ibu terputus-putus. Maaf, itu karena jaringan internetnya. Itu jaringan internetnya di sini banyak yang make. Ya, Bulan ya. Itu jaringan internetnya yang membuat suara Ibu terputus-putus. Nah, sumber-sumber peluang ini ada 6. Nanti tolong yang ikut hari ini diberikan minimal 22 contohnya ya. Nanti di GC-nya akan saya bikin pertanyaan. Sumber peluang yang berasal dari diri sendiri itu coba berikan contohnya 2. Sumber peluang dari lingkungan sekitar kita coba berikan contohnya 2. Dari konsumen berikan contohnya 2. Dari informasi yang diperoleh orang lain contohnya 2. Dari gagasan orang lain contohnya 2. Perubahan yang terjadi ya. Perubahan yang terjadi itu seperti apa? Tadi udah Ibu jelaskan. Contohnya perubahan cuaca juga bisa menimbulkan peluang. Kalau di musim hujan, orang itu sukanya yang hangat-hangat. Ciptakan minuman yang menghangatkan ya. Contohnya seperti kopi, tapi buatlah kopi yang tidak biasa seperti yang di warung. Bikin warna lain supaya orang lain lebih menyukai. Apalagi kamu Smith. Harus lebih menguasai di bidang dunia usaha ya. Jangan katakan nanti seperti ini. Wirausaha itu sangat berguna nanti buat kamu ke masa depanmu. Karena setiap orang akan menggunakan yang namanya bertransaksi wirausaha. Baik di dalam pekerjaan nanti, contohnya kamu di hotel. Hotel itu juga perlu kemajuan dengan cara apa? Dengan berwirausaha. Bagaimana contohnya menciptakan
kamar yang menyenangkan sehingga orang lain yang menginap boleh menyenangkan tinggal di kamar tersebut. Berikan servisnya atau pelayanan yang menyenangkan. Selain servis yang menyenangkan apalagi? Berikan contohnya pelayanan yang lebih cepat karena orang suka dilayani lebih cepat ya. Contohnya lagi apa? Mungkin kamu berikan menu-menu yang terbaru yang belum pernah mereka cicipi gitu loh. Nah, di sini peluang usaha itu timbul, di sini wirausaha itu bermanfaat gitu loh. Contohnya, kamu pinter matematika 9 atau 10, itu nanti tidak berguna karena kita tidak ada UN. Nah, contohnya nanti dalam berwirausaha bukan rumus matematika yang digunakan, hanya hitung-hitungan. Nah, yang digunakan adalah ilmu kewirausahaannya. Bagaimana kamu bisa mencari sumber-sumber peluang itu sehingga kamu bisa sukses. Bagaimana memenangkan persaingan dengan orang lain. Apalagi di zaman sekarang banyak usaha-usaha yang sejenis. Bagaimana cara kamu bisa menangani bisnis kamu bisa menjadi menang daripada orang lain. Di tengah persaingan yang sangat ketat, di tengah produk yang sama jenisnya. Nah iya, seperti itu ya. Jadi tolong belajar lebih banyak, buka buku-buku kewirausahaan, cari informasi-informasi, kembangkan bakat dan hobi kalian, supaya kamu menjalankan usaha itu lebih menyenangkan. Atau contohnya nanti kamu boleh kerja, sambil kerja kamu boleh membuka catering. Catering untuk siapa? Khusus untuk karyawan yang kamu contohnya teman-teman kamu. Atau siapa tahu nanti ada saudaranya yang berulang tahun. Ada saudaranya contohnya yang hajatan, kamu bisa menawarkan kue, bisa menawarkan, oh iya saya bisa bikin ini. Atau bikin souvenir, ya kan? Nah ini, jadi kalau kamu nanti kerja untuk mengharapkan gaji tidak cukup. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki bisnis atau wirausaha sampingan yang lain. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan tadi sumber-sumber peluang yang kita sudah pelajari. Dianalisa apa yang menjadi kebutuhan teman-teman kita. Coba kamu tawarkan. Atau di tempat kerjaan, apa yang mereka butuhkan, tawarkan. Gitu. Atau contohnya zaman sekarang ini banyak berat orang anak-anak ya karena di rumah saja atau bekerja dari rumah sehingga berat badannya naik. Nah coba kamu kasih contohnya apa? Diet yang sehat. Contohnya membuat buah, jadi dia makan dari buah gitu. Ya, itu termasuk peluang. Kan saya lihat anak-anak di lingkungan ibu itu banyak orang-orang yang gemuk karena hanya belajar dari rumah, kurang pergerakan ya. Kita boleh membuat contohnya kalau kamu hobi masak, hobi membuat racikan minuman, kamu boleh menciptakan sehingga dia mengurangi nasi, lebih banyak mengkonsumsi ke arah buah gitu ya. Bisa dipahami enggak di sini? Halo? Iya, Bu. Kalau ibu sih menginginkan kamu jangan hanya kerja kantor. Lebih enak memiliki usaha sendiri gitu loh. Ya, kalau kita hanya bergantung kepada orang lain, kamu itu nanti contohnya hanya sebatas gaji, transportasi, bayar ini habis ya. Ya begitu-begitu aja kehidupannya. Tapi kalau kamu punya usaha sendiri, nggak ada yang marahin kamu, nggak ada yang mengatur kamu. Kamu yang mengelola usahamu sendiri. Kamu yang menikmati hasilnya. Seberapa banyak hasil yang kamu hasilkan dari usaha itu, kamu bisa menikmatinya sendiri ya. Makanya lebih baik buka usaha sendiri. Dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Usaha itu tidak akan bisa langsung besar kalau tidak dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah inilah yang ibu sarankan untuk menumbuhkan bagaimana rasa kewirausahaan itu bisa timbul di dalam diri kamu. Mulai sekarang ya. Oke, itu yang ibu sampaikan. Dan untuk mengingatkan kembali karena kita akan AKM. Karena kita akan AKM, ibu ingatkan kembali jangan lupa laptopnya atau notebooknya. Kalau notebook atau dan laptop boleh dibawa ke sekolah dulu dicek gitu loh. Nanti pihak sekolah ada yang mengetahui kira-kira nanti
laptopnya atau notebooknya bisa digunakan nggak gitu ya. Bisa didengarkan nggak, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Ya, dibawa dulu ke sekolah biar dicek gitu. Oke, kalau seperti itu dibawa ke sekolah ya. Nanti biar pihak sekolah mencek, jadi pada saat nanti akan digunakan benar-benar itu bisa berlaku ya. Oke. Dan hari ini pelajaran kita semoga bermanfaat, membangun kamu sehingga nanti timbul wirausaha di dalam dirimu, kamu menjadi orang-orang yang sukses ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak, Keisha? Keisha nih udah lama nggak ikut pelajaran Ibu. Halo, Keisha. Iya, Miss. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Miss. Friend Abel ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Miss. Coba yang namanya Aditya Pratama, mana Aditya Pratama? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba dibuka kameranya. Kita akan akhiri pelajaran kita. Sebelum diakhiri, kita mau foto dulu. Dibuka dulu dong, yang cepat. Keisha, Aditya, Bulan, Muhammad, Duhan. Oke, buka dulu kameranya ya. Keisha, 1. Pasang senyumnya yang bagus dong. Rizky. Oke. Keisha belum kelihatan nih. 1. Bulan, Rizky belum. 1, 2. Oke, Ibu Hairi. Pelajaran kita hari ini semoga apa yang kita pelajari boleh bermanfaat, boleh dilakukan. Kamu menjadi orang wirausaha yang sukses, yang handal, sehingga kamu tidak bergantung kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga pagi kita menyenangkan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah. Dadah, Miss.